Pripun, Pak? Saya rekam videonya biar kamu bisa ngulang. Nanti disetel videonya, revisi Zoom ini. Untuknya taruh di bawah ya. Jadi penggunaan baris pertama untuk baris kedua dan seterusnya. Ya. Nggih. Kita lihat ini 2019. Dan sekarang 2020. Ini dicek ya. Geser garis ini dicek salah. Terus ini rumusan kamu kan cuma 1. Kalau ini ada 41, nggak ada 42 tuh nggak boleh 41 ini. Jadi yang ini diganti menjadi 41, 42, 43. Anak itu nggak boleh 1, nggak punya anak yang lain. Ongkir itu, hah? Ongkir. 3.000. Jadi sama ini langsung 41, 42, 43 gitu ya. Halo? Iya, Pak. Ini nggak boleh di-scan. Ini diketik biasa. Tanda tangan boleh scan, tapi bukti ini nggak boleh di-scan. Anu, Pak. Ada. Ada apa? Iya, itu ada di bawah sendiri, Pak. Nah ini ngapain? Mana bawa sendiri itu? Nah ini ngapain di sini ayo? Nggak boleh scan ya. Duh. Harus asli Kok berantakan ketikan. ya? Harus asli Nggih, ketikan. Tanda tangan boleh scan, tapi form ini nggak boleh di-scan. Nggih, di Tanda tangan boleh scan, tapi form ini harus diketik ketikan biasa. Ya. nggih. Terus ke ini di buku saya sampai nggak mah. Di buku saya ini multivariate, Mbak. Multivariate X-nya ada banyak. Lah punya sampean itu ada berapa variabel sih? Variabelmu ada berapa? Ada dua variabel. Dua Ada variabel, berapa? Pak. Hah? Dua. Apa itu variabelnya? Dua variabel. Apa aja? X dan Y. Ini ya. Iya. Nah, kan X cuma 1 toh. X cuma 1 punyamu. Ini biaya perawatan dan nilai harapan hidup ya. Nggih. Jadi variabel bebasnya nilai harapan hidup. Nggih. Jadi di sini nilai harapan hidup menjadi variabel bebas yang akan menentukan biaya perawatan medis. Gitu. Iya. Ini model datamu gimana sih? Datanya kok begitu? Ini rumusannya bagaimana? Ini datamu berubah apa enggak sih dari sebelumnya? Berubah, Pak. Sebelumnya itu masih cari, sebelumnya itu linear, terus masih cari-cari yang non linear dan mengandung heteros. Yang linear mengandung hetero. So ketemu data itu. Kamu ngambil dari mana datanya itu? Nggih, baru ketemu dari Masa nggak ada jurnal sih itu, yang Pak. begitu? Terus Coba scatter plotmu itu. Scatter economic plotnya. and finance. Coba datamu ini benar. Life expense itu apa? Apa Mbak life ekspektansi itu apa? Life itu, Pak, nilai harapan hidup. Nilai harapan hidup. Kalau Hidup. 71,8 artinya apa? Artinya apa itu?
Ini deskripsi data, Mbak. Saman harus menjelaskan data. Saman nggak paham datanya, gimana mendeskripsikan data? Persen, Mbak. Hah? Kamu ngambil dari mana sih ini? 71,8 itu maksudnya apa? Apakah itu nilai harapan hidup? Kamu di bab 2 ada nilai harapan hidup enggak? Maksudnya nilai harapan hidup itu apa? Enggak ada. Enggak ada, ya mesti enggak paham. Enggak ada, Pak. Itu langsung ke datanya. Ya enggak boleh, namanya dari data ya harus berdasarkan teori. Teori ini enggak ada ngambil datanya, enggak bisa menjelaskan. Gimana sih? Udah dapat data baru enggak mempelajari datanya. Income itu apa, Mbak? Hah? Itu untuk Income itu apa? biaya perawatan medisnya, Pak. Income itu biaya perawatan. Untuk biaya perawatan medisnya. Income? Kok bahasa Inggrisnya income? Bener nggak datamu ini menyesuaikan dengan judul datanya itu ini? Nilai harapan hidup, apa betul itu ini? Biaya perawatan medis, masa ini income? Nyambung nggak? Coba saya pengen tahu referensi datamu itu dari mana. Kamu menjelaskan datanya belum tahap ini, kamu nggak bisa, belum paham. Nggak nyambung Saya ambil kayaknya. dari skrip. Terus ini Mbak, ini biaya perawatan, ini nilai harapan hidup. Yang bebas itu yang mana? Biaya perawatan atau nilai harapan hidup? Nilai harapan hidupnya. Kenapa dia di atas? Harusnya kan di bawah. Iya toh? Sama ini orang matematika kok nggak bisa gambar sih? Namanya bebas itu X itu di bawah, Y itu di atas. Ya. Oke, Pak. Kamu udah nikah ya? Hah? Belum, Pak. Kok ada anak kecil? Belum. Anak kecil itu adik? Oh, adik, Pak. Kirain kamu udah nikah sehingga ini lupa skripsi ini. Oke. Ya namanya variabel bebas itu dibawa X Kelihatan, Mbak. menentukan nilai Keren. Y ini kebalik. Terus nggak perlu ini linier. Wong kamu aja modelnya pakai non linier kok padahal ini linier. Ya, ini nggak perlu keterangan ini. Jadi gambarnya cuma titik-titik aja. Oke. Cuma titik-titik aja. Tapi coba dilihat dulu referensinya, Mbak. Saya nggak yakin. Coba dibaca. Nilai harapan hidup itu gini. Maksudnya apa? Ya, baca di asuransi. Nilai harapan hidup itu data asuransi. Biaya perawatan medis, masa income? Income itu pendapatan loh, Mbak, bukan biaya. Dicek lagi datanya. Juga dalam bentuk apa satuannya? Ini persen apa-apa? Ini rupiah apa dolar? Itu harus dijelaskan, Mbak. Namanya deskripsi data. Harus jelaskan datanya dari tabel yang Saman punya ini. Begitu juga dengan gambar. Gambar itu harus dijelaskan. Kok di sini ujuk-ujuk langsung pakai model non-linear eksponensial. Terus ke teori. Sampean ini teorinya kalau ini dilenkan, ini tetap Mbak. Ya. Ini epsilon I jadi len epsilon I. Ini jadi 1, ini beta 0. Jadi ini X1 bukan X1, XI karena ini JI. Ini epsilon I. Ini juga sama tetap, nggak boleh beda. Jadi len JI urut aja wes. Len YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI
plus ln epsilon I. Ya. Oh, nggih. Jadi tak tuliskan. Ln YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus ln epsilon. Epsilon di situ loh. Sini kan saya ketikkan nggak ada epsilon ya. Saya tulis 3I ya. Sampean paham ya? Nggih, nggih, Pak. Itu epsilon loh ya. Terus Nggih. kalau dirubah jadi linear itu Z sama dengan X beta, tapi masih ada epsilonnya ini. Jadi ini adalah E. Ya. Jadi Nggih. ini Z. Ya. Terus beta 0 dan beta 1 itu beta. X I ini X. Yang terakhir ini errornya. Ini plus error kurang. Jadi harusnya gini. Ya. Nggih. Ya. Jadi Z sama dengan X beta plus E. E itu isinya ln epsilon I. Ya. Jadi E sama dengan ln epsilon 1, ln epsilon 2 sampai ln epsilon N. Paham ya? Nggih. Halo? Iya, Pak. Nggih, Terus Pak. X sampean ini Mbak, X sampean ini cuma ada satu X. Nah karena beta ini nggak punya X, jadi di sini tulis 1. Jadi hasilnya X itu isinya 1 ke bawah, yang sebelah kanan X1, X2 sampai Xn. Karena cuma 1 X. Nggih. XI. Betanya itu beta 0 dan beta 1 ke bawah. Nggak ada beta N. Ya. Kamu dulu nggak ikut kuliah ekonometri ya? Ikut, Pak. Hah, ikut. Lolos? Lulus, Pak. Lolos sih lo, kok memalukan saya. Ini apa tadi? Hah? Ini pembahasan atau apa sih? Oh, Medpen. Masih. Nggih. Medpen itu Analisis kamu datanya data sekunder Mbak ya? Mbak? Nggih. Data sekunder ya. Data sekunder itu harusnya jadi bab 1 Medpen itu. Data ini kan tinggal ngambil masalahnya. Tinggal ngambil. Ya, datamu tinggal ngambil. Jadi harusnya ini ditaruh di bab 1. Di bab 1 itu langsung nggak perlu deskripsi data. Data nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi di pembahasan deskripsi data itu bukan di sini. Ya. Nggih. Di Medpen nggak ada ini deskripsi data. Nggak perlu. Datanya dilampirkan. Ya. Data cukup dilampirkan. Berarti langsung di lampiran aja, Pak, nggak usah nggak masuk ke Medpen. Iya, Pak. Jadi ini masuk ke bab 1. Masuk ke bab 1 sebelum sistematika. Ya. Jadi yang diisi sebelum sistematika itu ini nggak perlu. Ini dimasukkan jenis Y merupakan jumlah persentase amonia yang hilang. Kok beda sekali sih, Mbak? Aduh ya. Iya, Pak. Salah. Belum diedit, Pak, itu, Pak. Untuk variabel X-nya apa ini nggak jelas. Ini harus jelas ya. Bagaimana ini yang dimasukkan mergani ini. Variabel penelitian.
Ini sumber nggak perlu. Terus analis data. Analis data pakai kata-kata aja Mbak, jangan ini kepanjangan. Pakai kata-kata ya. Kata Pak Aziz disuruh pakai flowchart dulu, Pak. Iya, saya kira ini datanya data primer. Oh, oke, Pak. Data primer itu kan di bab sendiri. Kalau masuk ke bab 1 kan terlalu panjang nantinya. Tapi nggak apa-apa wes. Daripada banyak revisi terlalu lama. Nggak apa-apa wes, ini dimasukkan ya. Oke. Masuk. Itu masuk bab 1. Iya, masuk metode penelitian. Jadi yang saya centangi ini masuk. 2 ini aja loh ya. Oke. Ini nggak perlu. Ini lampiran. Data dilampirkan. Ya. Oke. Jadi ini juga nggak perlu. Deskripsi data itu harusnya deskripsi data. Ini juga nggak perlu, Was. Ini apa ini? Langkah-langkahnya, Pak. Ini MedPen. Loh, kamu pakai flowchart atau pakai langkah-langkah? Flowchart ini kan langkah-langkah, Mbak. Oke. Hah? Oke. Pilih Oke, yang Pak. mana? Ini apa itu? Ini apa ini? Ya, pilih salah satu. Iya, ya. Oke, Ini Pak. aja, wes. Ya, gambarnya nggak usah. Flowchart-nya nggak perlu. Nggak perlu, karena di bab 1 masalah bab 1 kan singkat. Jadi hari ini juga harus lembur revisi. Terus itu langkah-langkahnya juga masuk di bab 1, Pak? Iya, kan masuk MedPen, Mbak. Masuk subbab MedPen sebelum sistematika. Oh, berarti bab 3 saya langsung pembahasan, nggih? Betul. Jadi masuk bab 1 sebelum sistematika. Masuk sini. Ya. Ini MedPen. Terus langsung ke pembahasan. Langkah pertama adalah uji apa? Regresi kuantil median. Uji heteroskedastisitas. Kalau seperti ini estimasi parameter, uji parameter. Estimasi parameter lagi. Ya apa sih, Mbak? Kok munyer ngene sih? Iki wis uji heteros, ini kok uji heteros lagi? Uji homos, Pak. Homoskedastisitas. Heteros itu ya sekaligus humus, Mbak. Lek heteros diterima, kak humus. Lek humusnya diterima, enggak heteros. Kalau enggak humus ya heteros. Itu satu uji. Ya. Oke, itu ini. Yang pertama untuk menguji adanya heteros, Pak. Terus uji heteros. Yang terakhir itu setelah menggunakan regresi kuantil median, terus diuji lagi gitu, Pak. Nggih. Sudah terbukti homos apa tidak gitu, Pak. Jadi pertama deskripsi data, regresi eksponensial, estimasi parameter. Uji parameter. Ini uji heterosnya di sini. Ini satu kali uji heterosnya. Lah, yang dipakai MedPen-nya apa yang kata-kata tadi bulet nih masalahnya. Mbak. Kata-kata ini yang tadi nggak nyambung dengan flowchart. Flowchart itu gambar, kata-kata itu penjelas. Lah kok penjelasannya nggak nyambung dengan gambar? Letaknya jauh lagi. Jadi yang pertama ya deskripsi data. Terus regresi eksponensial ini melalui estimasi. Estimasi kemudian diuji parameter. Uji parameter kemudian diuji heteros.
Uji heteros, kalau masih mengandung heteros dia diestimasi lagi, gitu ya. Diestimasi lagi. Nah, dua kuantil estimasi lagi. Katanya kan tidak mengalami uji heteros ini. Harusnya ini yang dipakai, Mbak. Jadi ini nomor 1. Deskripsi data. Nomor 2. Ini artinya 41, ini 31 ya. 31, 32 gitu Mbak ya. Halo? Nggih. Kan bab 3, ini 31. 31 deskripsi data. 32 baru pemodelan. Regresi eksponensial mengandung di sini udah ada estimasi, uji parameter, juga uji heteros. Ya. Mengandung 1 semua ini, baru di sini 3. 43. 43 ini melalui tahapan ini. Baru ini 4 terakhir. Paham, Mbak? Nggih, Pak. Ini 34 terakhir. Jadi nomor 41 isinya ini ya sampai ke bawah. 41 ini saja. Ini 42 ini. 42. Ini 42. 32. Oh iya 32. Ya, Bu. Bu. Ya, ini 42 ya. 32. Terus ini nomor 3. Nomor 3 ini kan mulai dari sini sampai sini kan. Mulai sini juga melalui ini juga. Melalui uji lagi. Sampai sini juga gitu loh. Oh, nggih, Pak. Nah, ini nomor 3. Paham ya? Nggih. Nah, nomor 4 itu terakhir ini. Setelah tidak lolos heterosnya. Heteros tidak lolos. Heteros itu kan humus kan? Maka itu diperoleh hasilnya. Tapi di sini nggak perlu sih, sudah selesai kan di situ. Sudah ketemu kesimpulannya gitu loh maksudnya. Ya. Jadi 43 itu nggak lolos heteros, jadi humus. Berarti benar model ini telah menghilangkan heteros. Maka itulah model ketemunya. Jadikan outputnya. Ya. Jadi 31, 32, 33. Paham ya? Nggih, Pak. Cuman ini aja wes, tak beritahu. Life expectancy itu harapan hidup manusia. Artinya ini satuannya tahun, Mbak. Oh, nggih, Pak. Ya. Ini satuan tahun 71,8. Oh, artinya dia masih punya harapan hidup selama 71,8 tahun lagi. Ya. Nggih. Biaya perawatan medis besar. Ini sekian, nggak tahu nih, tergantung datamu. Ini dolar apa rupiah apa juta, nggak tahu saya. Ya. Nggih. Dan ini kata-kata bahasa Inggris ini sesuaikan dengan kamu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris konsisten ya. Oh, nggih, Pak. Nah, biar nggak bingung. Dilampirkan itu. Deskripsi data di bab pembahasan. Cuma datanya dilampirkan, loh Mbak ya. Nggih. Termasuk gambarnya ini Mbak, gambarnya ini keliru ya. Deskripsi data keliru, gambarnya kebalik. Nggih. Nggak perlu linier, nggak perlu scatter plot, keterangan ini nggak perlu. Cuma biru ini aja yang ditampilkan. Nggak ada garis. Nggih. Ini judulnya scatter plot nilai harapan hidup terhadap biaya perawatan. Ya. Nggih. Terhadap. Oke. Jadi X terhadap Y.
Ini teorinya nggak usah wes. Nggak paham teori. Nggak perlu, teori itu bab 2. Nggih. Langsung aplikasi. Terus pembahasan ini masuk 32 ya, masuk 32 pemodelan ya. Regresi ya, masuk ke regresi. Eksponensial masuk ke 32. Jadi judulnya regresi. Eksponensial mulai dari estimasi ini. Ini beta 0 itu ini Mbak konstanta ini beta 0. Ini beta 1. Anu salah baca, mana ada beta tok ini. Lah nggak bisa baca sampean. Iki beta 0, iki beta 1. Signifikannya signifikan ini jelas ya, diterima ini. Tapi heterosnya di mana Mbak ujinya kok langsung estimasi ini? Uji heterosnya mana? Judulnya uji heteros. Ini kok langsung estimasi? Ayo. Itu Pak langsung pakai aplikasi SPSS-nya. Iki estimasi, tapi hasil estimasi. Ujinya nggak ada. Mana ujinya? Ujinya kok hipotesa awal, hipotesa 1, data heteros, data humus. Mana lo? Mana ini nggak ada? Oh, 0 kayak ini bukan itu, untuk heteros, Mbak. Ini untuk uji estimasi. Ini lo koefisien parameter. Salah kalau ini kesimpulanmu. Ini adalah untuk uji parameter, bukan uji heteros. Uji heteros kamu pakai apa? Dilihat teorinya, bukan ini. Mahal kabeh. Saya pakai uji Glaser, Pak. Uji Glaser mana? Pakai aplikasi apa? Mana hasilnya? Nggak ada ini. Iya, Hah? Bukan masuk lampiran, Pak. Nah, dibahas di sini toh. Bukan masuk lampiran. Kenapa dilampir kalau ini ujinya dibahas di sini kok dilampir? Inputnya gitu. Hasilnya, hasil output programnya mana? Uji Glasernya. Mana bab 2-mu ada nggak uji Glaser, Mbak? Ya itu, Pak. Mana sih uji heteros di sini? Nggak ada. 2.3.2, Pak. Pakai uji apa ini? Nggak ada. Ganti. Menentukan residual. Regresikan variabel harga mutlak. Kamu lakukan ini? Iya. Iya, Pak. Nggih. Berarti di sini kan kalau mau cari residual kan harus regresi dulu. Residual itu error itu loh, Mbak. Nggih. Jadi tahapanmu keliru, bukan uji dulu tapi estimasi dulu. Uji Glasernya mana ini? Diterima tuh kapan? Tidak diterima bagaimana? Nah, kok nggak jelas di sini? Uji Glaser diterimanya kayak apa? Nggak diterima bagaimana? Waduh. Heteros. Penambah. Ya model gas kan, Mbak? Skripsi.
tak carikan skripsi sebelumnya tentang model heteros. Skripsi ekonometri. Ya. Pemodelan eksponensial gauge. Ini punyanya WK. Nah, ini lomba ada untuk uji heteroskedastisitas pakai bukunya Ghazali. Hipotesa 0 ini artinya sama dengan itu humus. Yang tidak sama dengan ini heteros. Statistik ujinya ini. Tolak H0 jika signifan variabel kurang dari alfa. Artinya H0 heteros. Oh, jadi satu langsung. Nah, ini bukan Gletser loh Mbak ini. Ini uji heteros, bukan uji Gletser. Pakai uji Pak. Nggih. Uji Pak ini langsung pakai alfanya. Lah kamu pakai uji Gletser mana nggak ada. Kamu tadi itu, Haman bisa melihatnya WK ini ya? Gimana Pak? Bisa melihat tampilan WK ini? Punyanya skripsi WK ini ya? Dia ini menggunakan uji Pak. Uji Pak langsung dari beta-betanya alfanya itu ketahuan. Kalau signifikansi variabelnya kurang dari alfa, maka dia adalah heteros. Yeah. Ya. Yeah. Jadi, tapi ini harus ada loh Mbak di bab 2, uji Pak. Kamu pakai uji Gletser tapi ini nggak ada di pembahasanmu. Adanya di bab 2 pembahasannya malah nggak dilakukan. Ya toh? Kamu di pembahasan malah menggunakan uji Pak. Uji Gletser nih Pak. Nah, mana uji Gletsernya? Errornya mana? Residualnya mana? Nggak ada. Kamu langsung menggunakan alfa. Itu. Jadi kayak data gitu Pak. Lah mana nggak ada ini? Iya, di inputnya SPSS. Di outputnya. Ada residualnya. Residual kamu peroleh dari mana? Nah, dari sini aja kan udah kelihatan. Menurut uji Pak, kalau signifikan ini kurang dari alfa, maka ini heteros. Iya kan? Okay. Tapi harus diberitahu menurut uji Pak.
Ini bukan uji Gletser karena di sini nggak ada kata-kata uji Gletser. Ini uji pak kalau menggunakan ini. Ya, uji pak yang dipakai bahwa dia heteros. Terus dimasukkan angkanya keliru Mbak ya ini ya. Halo. Nggih, Pak. Ini juga keliru. Persamaannya salah ini. Persamaannya itu ini. Len YI sama dengan mana ya? Ini yang benar ya. Kita Nggih. lihat. Ini loh ya. Len YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X I plus len epsilon I. Ya, jadi residualnya itu ini residualnya len Y, len epsilon I. Karena datanya len YI. Nggak tahu kamu masukkan residualnya itu dari mana. Terus jadi dia heteros. Kalau heteros kemudian menggunakan metode kuantil untuk mengatasi heteros. Metode kuantilnya diperoleh ini. Nah, model kuantilnya ini. Model kuantilnya begini ya Mbak? Nggih, Pak. Karena X-nya cuma 1. Ini Z langsung sama dengan ini. Ya, padahal datanya kan tadi bukan. Nggih. Bukan ini. Datanya kan len toh. Len Y. Iya kan? Nggih. Nah iya gak nyambung dengan tadi. Bukan Z. Karena datamu itu Z. Z sama dengan len Y. Iya kan? Harusnya kan eksponensial. Kalau nggak eksponensial jadikan linear ya Z. Bukan Y lagi. Makanya ini harus benar dulu. Ya. Ini harusnya Z sama dengan X beta. Jadi Z itu len Y. Z itu len Y. X beta itu beta 0 plus beta 1 X I. Ini X beta. Ya, errornya ini yang terakhir. Errornya len epsilon I. Paham, Mbak? Nggih. Lo nggak paham, tanya lo ya, cok enggak gitu. Nah, setelah kuantil ini lanjut, ini kan untuk mengatasi heteros, ini diuji heterosnya. Jangan subab sendiri, ya. Oh, nggih, Pak. Konsisten kata-katanya Mbak ya, heteros ya heteros. Jangan menggunakan istilah humus lagi. Kalau nggak heteros kan otomatis humus kan ya. Nggih. Nah iya. Tesnya sama, pakai uji pak aja, jangan uji Gletser. Berarti itu kayak output saya itu sudah benar untuk uji pak, Pak. Uji pak ini langsung pakai ini tuh uji pak karena uji Gletsernya nggak kelihatan. Nggih. Uji pak ini, tapi di bab 2 ditulis uji pak gitu ya. Punya preskripsinya WK di download ya di repository. Punyanya WK. Name pokoknya model GATS. Nih, model GATS. Dari bimbingan saya itu. Di bab 2 tinggal copy paste ya. Nggih. Kalau sudah lulus ini kan lebih dari alfa, lebih di alfa itu dikatakan humus gitu loh ya. Humus. Berarti dia sudah tidak ada lagi hetero, tapi modelnya bukan begini Mbak. Ya, modelnya tetap pakai ini. Kalau kamu pakai Z bolehlah Z. Z sama dengan ini kali X.
Ada betanolnya loh, betanolnya mana? Ini angka ini dari mana sih Mbak 1,38? Itu mediannya itu Pak yang kuantil 0,50. 0,5. Nggih. Ini nilai koefisien. Oh gitu. Tapi Y-nya itu adalah len Y. Y-nya diganti Z. Z Nggih. sama dengan ini X1 boleh. Karena Z adalah len Y. Jadi data kamu itu bukan data Y asli, tapi len Y. Karena aslinya kan eksponensial, Mbak. Nggih, Ya Pak. toh, aslinya eksponensial. Sehingga kalau dikembalikan ke eksponensial itu kan E pangkat gitu kan. Pakai metode kuantil itu tetap E pangkat. Kalau ini linear ya Z. Pakai len Y. Paham? Nggih. Hmm. Nggih. Jadi bukan Y lah, kalau ini Y linear, Berarti bukan kalau eksponensial. Eksponensial itu E pangkat. Kalau Y sama dengan E pangkat boleh. Tetapi kalau pakai len Y nggak apa-apa Mbak. Ini langsung kali X. Nggak ada eksponensial. Ini kan pangkat X ini. Ya toh? Nggih. Kamu pilih bentuk yang mana? Pakai eksponensial apa pakai linear ini? Itu ya. Nggih. Udah paham? Nah ini modelnya mana kok sama sekali nggak ada sih Mbak? Nggak boleh, ini nggak ada rumusnya sama sekali, nggak boleh, bukan orang matematik. Udah capek-capek ketemu modelnya nggak ditulis, ayo. Ayo. Tujuanmu apa ini? Ayo, tujuanmu apa penelitian itu? Tujuan mengetahui hasil, kok mengetahui hasil metode? Ini kan bagaimana? Lah, datanya mana Mbak? Nggak ada datanya. Ini kamu sudah di kasus kan? Nggih. Lah iya, bukan teoritis toh. Di judul ada studi kasusnya enggak? Itu ada, Pak. Oh, enggak ada. Ini ditulis tambahin studi kasus ya. Studi kasus data apa gitu ya. Expired mana Pak Supri? Studi kasus data apa. Jadi kesimpulannya nanti berdasarkan data. Di sini rumusan juga ditambahi pada data apa. Nah, sampai penelitian itu harus berdasarkan data, bukan teoritis. Nggak bisa ketemu teori baru, itu nggak ada. Harus berdasarkan data, karena di sini berdasarkan data. Ini pada data apa? Bukan itu, Pak. Bukan pada regresi nonlinear itu, Pak. Ya, pada regresi linear. Ini kan bagaimana hasil metode kuantil dalam mengetahui regresi linear. Ini kamu basis data kan, bukan teoritis. Nggih, data. Pada data apa? Atau dalam kurung studi kasus gitu ya. Nggih. Nggih. Dalam kurung studi kasus sehingga nanti sesuai dengan data. Jadi modelnya tujuannya mengetahui hasil metode. Kok mengetahui hasil metode sih? Mengetahui. Ya, guys. Jadi hasilnya nanti modelnya dan terbukti menghilangkan heteros. Ya. Nggih. Di sini
Modelnya ditulis ya. Model ditulis karena di kasus. Kalau penelitianmu ini berdasarkan data. Kalau nggak ada data, teoritis toh. Nah, ini kok begini? Dan misalnya terlihat pada hasil ya, terus diperoleh data pada di kasus itu apa gitu ya, nggak ditambah aja modelnya. Oke. Juga bukan pakai uji Gletser tapi uji Pak. Uji Pak. Udah paham? Oke. Udah ya. Ini disimpan, saya simpan, saya kirim ulang termasuk videonya biar bisa dipelajari lagi. Ya, hari ini Oke, Pak. juga dikerjakan ya, besok tak lihat lagi di email. Di email ya, jangan di WA ya. Oh, iya. Saya langsung kirim email. Ya. Ya wes cukup ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.